Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di video ini. Dalam video ini saya akan membahas seputar tanya jawab fikih, di mana sekarang kita akan membahas tanya jawab fikih bab air. Bagaimana pembahasannya? Jangan lupa saya minta bantuannya di subscribe, di like, dan di komen. Bila mana bermanfaat silahkan di share. Bagaimana videonya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan nomor 31. Air jeding kobok atau kolam tempat membasuh kaki biasanya berbau karena bercampur dengan kotoran kaki dan lain-lain. Apakah air tersebut suci mensucikan? Jawabannya, air tersebut tetap suci dan mensucikan. Biasanya di sebagian masjid, setelah kamar mandi itu, setelah tempat berwudu itu, untuk menuju ke masjid ada kolam untuk cuci kaki di situ. Nah, itu bagaimana airnya, bisa mensucikan apa tidak? Jawabannya, air tersebut tetap suci dan mensucikan. Referensi dari kitab Al-Bujairimi Alal Manhaj juz 1 Shahifah 21. Walaysa min hadzal babi ay babit taghayyuri bima fil maqarri ma yaqa'u minal awsakhil munfasilati min arjulin nasi min ghusliha fil fasaqi. Jadi itu airnya tetap suci dan mensucikan. Pertanyaan nomor 32. Apakah air yang berubah karena bercampur dengan dedaunan yang masuk ke dalamnya tetap suci mensucikan? Jadi bila mana ada air kolam di situ, di sebelahnya ada pohon. Nah, daunnya itu berjatuhan ke kolam itu dan bercampur dengan air itu. Apakah air itu bisa suci mensucikan? Jawabannya, jika masuknya dedaunan tersebut tanpa ada unsur kesengajaan, maka hukumnya tetap suci mensucikan. Namun jika daun tersebut memang sengaja dimasukkan, maka tidak termasuk air suci mensucikan. Jadi tetap airnya dihukumi suci dan mensucikan, bisa untuk berwudu dan lain sebagainya. Referensi dari kitab Kifayatul Akhyar juz 1 Shahifah 10. Walau taghayyarul ma'u bi awraqil asjaril mutanathirati bi nafsiha illam tatafawwat fil ma'i fahuwa tahurun 'alal adhari. Jadi tetap ya airnya suci walaupun bercampur dengan dedaunan, asalkan jatuhnya itu dengan sendirinya. Pertanyaan yang nomor 33. Bagaimana hukumnya air yang banyak dan berubah karena bercampur benda najis dan benda suci dan tidak diketahui perubahan tersebut dari yang mana? Misalkan ada air yang banyak nih, air yang banyak itu yang lebih dari 2 kulah. Di situ ada najis dan ada yang tidak najis. Dan berubah di situ. Tapi kita tidak tahu perubahan itu dari yang najis atau yang bukan najis. Apakah air tersebut dihukumi suci? Jawabannya, jika tidak diketahui perubahan tersebut, apakah karena yang najis atau yang suci atau keduanya, maka kembalikan pada hukum asal, yaitu tetap suci mensucikan. Referensi dari kitab Bughyatul Mustarsyidin Shahifah 12. Faidatun waqa'a fi ma'in katsirin ainani tahiratun wa najisatun fataghayyara wa lam yadri abihima am bi ahadihima
Falladhi yadharu muraja'atu ahli al-khubrati fa inna arafu syai'an wa illa fadh-dhahiru at-taharatu amalan bi asli baqaiha hatta yu'lama didduha. Jadi bila mana tidak diketahui perubahan itu dari mana, tetap air itu dihukumi suci, mensucikan. Pertanyaan yang nomor 34. Apakah hukumnya cairan yang memercik ketika kencing di atas air kolam yang airnya mencapai 2 kullah atau di atas air laut? Misalkan ada air besar nih, kita kencing di situ, akan tetapi ada percikan-percikan yang mengenai badan kita atau pakaian kita. Nah, itu hukumnya bagaimana? Apakah itu najis atau bahkan suci? Jawabannya tetap suci, kecuali jika yang memercik jelas air kencing atau yang berubah karena kencing. Jadi jika itu percikan jelas-jelas dari air kencing atau air yang sudah tercampur dengan air kencing, itu hukumnya najis. Tapi kalau misalkan belum jelas bahwa air percikan tersebut dari air kencing ataupun bukan, maka itu tetap dihukumi suci. Referensi dari kitab Fathul Mu'in yang di Hasyiah I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 32. Walau bala fil bahri mathalan fartafa'at minhu ragwatun fahiya najisatun in tahaqqaqa annaha min ainin najasah aw minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha wa illa fala. Jadi bila mana nyata-nyata itu dari air kencing atau dari air yang sudah terkena air kencing, maka itu najis. Tapi bila mana tidak nyata-nyata seperti itu, maka masih dihukumi suci. Pertanyaan yang nomor 35. Percikan air yang tidak diketahui najis dan tidaknya, itu hukumnya bagaimana? Jawabannya, hukumnya tetap suci, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan air itu najis. Bila mana kita terkena air, tapi belum jelas itu air najis ataupun bukan, itu masih dihukumi suci, terkecuali jelas-jelas percikan air yang mengenai kita itu dari najis, maka itu hukumnya najis. Referensi dari kitab Nihayatuz Zain, Shahifah 44. Walau kana marron bitariqi fanazala alaihi ma'un min mizabin jahilahu fal aula adamul bahthi an hadzal ma'i hal huwa tahirun aw najisun li'annahu mahkumun bi taharatihi ma lam ya'lam bi khilafiha. Begitu ya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 36. Bagaimanakah cara mensucikan air lebih dari 2 kulah yang berubah karena terkena najis? Misalkan kita punya kolam besar. Kolam besar berisi air lebih dari 2 kulah ataupun 2 kulah. Di situ ada najis yang merubah air tersebut. Bagaimana cara mensucikannya? Jawabannya, air banyak garis miring lebih dari 2 kulah atau hanya 2 kulah yang terkena najis, apabila salah satu sifatnya berubah maka menjadi najis. Dan jika air tersebut sudah kembali seperti semula dengan sendirinya atau dengan menambah air atau dengan menguranginya, maka hukumnya menjadi suci kembali. Dan jika air banyak yang berubah tersebut dicampur sesuatu hingga dapat kembali sempurna, maka menurut pendapat yang ashah, hukumnya kembali suci, mensucikan. Itu cara mensucikan air banyak 2 kulah ataupun lebih
mensucikannya bisa dengan dikurangi atau ditambahi atau kembali seperti semula dengan sendirinya, maka itu bisa dihukumi suci. Referensi dari kitab Al-Muhadzab juz 1 Shahifah 6. Idza arada tathhirul ma'in najisi nadharta fa in kanat najasatuhu bitaghayyuri wa huwa aktsaru min kullataini tahara bi ayyazula at-taghayyuru bi nafsihi aw bi ayyudafa ilaihi ma'un akhar aw bi ayyukhadha ba'duhu li anna najasata bitaghayyuri wa qad zala. Jadi itu caranya mensucikan air yang banyak, bisa ditambahkan saja airnya agar si air yang berubah itu kembali seperti sedia kalanya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 37. Air kolam dari tanah wakafan yang berada di sekitar masjid atau makam para wali, apakah boleh dimanfaatkan secara umum? Misalkan kita minum ataupun kita cuci kaki ataupun kita mandi di situ ataupun kita mengambil air dari situ. Jawabannya, jika tidak ada anjuran atau larangan khusus, maka air tersebut dapat digunakan untuk kemanfaatan secara umum seperti mandi, minum, berwudu, menghilangkan najis dan lain-lain sebagainya. Referensi dari kitab I'anatul Talibin juz 4 Shahifah 171. Fa'ajaba innahu idza dallat qarinatun ala annal ma'a mawdu'un li ta'mimil intifa'i jaza jami'u ma dzukira minasyurbi wa ghuslin najasati wa ghuslil janabati wa ghairiha. Jadi bila mana ada anjuran silahkan, tapi kalau misalkan ada larangan maka jangan. Pertanyaan yang nomor 38. Air suci kurang dari 2 kula kemudian terkena najis dan berubah salah satu sifatnya, kemudian berubah dengan sendirinya hingga seperti semula. Apa hukumnya menjadi suci seperti semula? Jawabannya, air tersebut tidak dapat kembali suci, terkecuali jika najisnya termasuk najis yang dima'fu garis miring dimaafkan dalam masalah air. Referensi dari kitab Syarqawi juz 1 Shahifah 134. Innal qalila la yathuru bintifa'i taghayyurihi wa huwa zahirun fima idza kanat taghayyuru bi ghairi ma'fuwin anhu. Jadi jika air yang kurang dari 2 kulah tersebut terkena najis dan berubah, lalu dia berubah seperti sebelum terkena najis, maka itu tetap hukumnya najis, terkecuali najisnya najis ma'fu. Bila mana berubah seperti semula, maka itu menjadi suci. Pertanyaan yang nomor 39. Air kolam atau air jeding karena lama tidak digunakan sehingga warna atau baunya berubah. Warnanya menjadi hitam atau baunya menjadi busuk. Bagaimana hukumnya air tersebut? Jawabannya, air tersebut tetap suci mensucikan. Referensi dari kitab Kifayatul Akhyar juz 1 Shahifah 10. Wal mutaghayyiru bitulil muksi fa innahu tahurun lil usri wa baqa ismil ma'i. Jadi tetap hukumnya suci mensucikan meskipun bau, meskipun berubah warna. Selanjutnya yang nomor 40 ini menerangkan air yang 2 kulah. Menurut Imam An-Nawawi, air yang 2 kulah itu
55,9 cm panjang kali lebar kali tinggi. Adapun literannya 174,580 liter. Menurut Imam Ar-Rafi'i yaitu 56,1 cm panjang kali lebar kali tinggi. Adapun literan 176,245 liter. Menurut ahli Iraq 63,4 cm panjang kali lebar kali tinggi. Adapun literannya 244,325 liter. Menurut Aksarinas yaitu 60 cm panjang kali lebar kali tinggi, dan adapun literan 187,385 liter. Menurut kitab Fiqhul Islami yaitu 270 liter. Itulah ukuran air yang 2 kula. Oke teman-teman, terima kasih sudah simak video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan ucap, ada kesalahan surah, ada kesalahan pembacaan kitab. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.